Jumpa lagi bersama kami channel Biologi Teaching. Biologi itu menyenangkan. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang meliputi penyusunan atau disebut dengan anabolisme dan pembongkaran atau disebut dengan katabolisme dari zat-zat yang terjadi di dalam tubuh organisme. Kali ini kita akan membahas tentang katabolisme terlebih dahulu. Katabolisme yaitu adalah proses penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia sederhana atau proses penguraian senyawa organik menjadi zat-zat anorganik, di mana proses ini akan menghasilkan energi dan membutuhkan panas atau disebut dengan eksergonik. Pada senyawa organiknya, contohnya adalah misalkan glukosa, protein, lemak, vitamin, dan juga enzim. Sedangkan untuk senyawa anorganiknya yaitu meliputi NaCl, karbon, hidrogen, nitrogen, magnesium, besi, H2O, dan juga oksigen. Katabolisme karbohidrat ini terjadi melalui proses respirasi seluler, di mana respirasi seluler ini terbagi menjadi dua, yaitu ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Sekarang kita akan bahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Respirasi aerob ini berlangsung melalui dua tahapan, yaitu tahap yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, dan yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah rantai transport elektron. Sekarang kita akan membahas satu persatu, yaitu proses glikolisis. Glikolisis ini adalah proses di mana glukosa akan dirubah menjadi 2 asam pirufat, di mana proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma dan menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Setelah itu, tahap yang kedua yaitu adalah proses dekarboksilasi oksidatif, di mana proses ini akan mengubah 2 asam pirufat dirubah menjadi 2 asetil CoA plus CO2. Lokasinya atau letaknya di matriks mitokondria. Dan yang dihasilkan hanya menghasilkan 2 NADH saja dan tidak menghasilkan ATP. Kemudian dilanjutkan tahap yang ketiga yaitu adalah proses siklus Krebs. Siklus Krebs akan mengubah 2 asetil CoA menjadi 4 CO2. Letaknya masih di dalam matriks mitokondria dan akan menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2 dan akan menghasilkan juga 2 ATP. Setelah itu dilanjutkan tahap yang terakhir yaitu rantai transport elektron. Rantai transport elektron ini prosesnya yaitu adalah 10 NADH ditambah dengan 5 O2 akan menjadi 10 NAD plus 10 H2O dan 2 FADH2 plus O2 akan menghasilkan 2 FAD plus 2 H2O.
letaknya atau lokasinya berada di membran dalam mitokondria. Dan hasilnya menghasilkan 30 ATP dan 4 ATP. Jadi, kalau di total seluruh energi yang dihasilkan pada respirasi aerob yaitu adalah 38 atau 36 ATP. Nah, di sini kenapa ditulis 38 atau 36 ATP? Jadi, kalau total keseluruhannya itu adalah 38 ATP. Sedangkan kalau 36 ini duanya itu akan terpakai kembali pada proses glikolisis yang akan dilaksanakan berikutnya. Seperti itu. Nah, di sini ada triknya agar kita bisa menghafalkan lebih cepat ya tentang proses tadi, yaitu disingkat dengan glidosikte. Ya, diingat-ingat. Glidosikte. Gli itu adalah glikolisis, DO-nya adalah dekarboksilasi oksidatif, dan sik-nya adalah siklus Krebs, T-nya adalah transfer elektron. Ya. Kemudian hasilnya yaitu adalah ATP, yaitu rumusnya 20234. Sedangkan untuk NADH atau FADH2 rumusnya adalah 2, 6/2 dan 0. 6/2 ini yaitu adalah 6-nya adalah NADH, 2-nya adalah FADH2. Kita lanjutkan. Proses selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Respirasi anaerob ini berlangsung melalui 2 tahapan, yaitu proses glikolisis dan yang kedua adalah opsional, bisa pembentukan alkohol atau pembentukan asam laktat. Ya, jadi tahapnya hanya ada 2, glikolisis ya atau opsional. Nah, ketika pada proses pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol, maka prosesnya akan terjadi yaitu adalah glukosa akan dirubah menjadi etanol ya, dan akan menghasilkan 2 CO2 dan 2 ATP. Ya, contoh organisme yang melakukan fermentasi alkohol ini adalah ragi. Sedangkan jika pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat, prosesnya adalah glukosa akan dirubah menjadi 2 asam laktat plus 2 ATP. Contoh organisme yang melakukan fermentasi asam laktat yaitu adalah bakteri asam, susu yang menyebabkan asamnya susu. Ya, demikian pembahasan kali ini. Kita lanjutkan part 2 nanti untuk proses anabolisme. Semangat terus belajarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.